Mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Masyarakat Indonesia haruslah peduli dan mengetahui bahwasannya kesehatan bukan sekedar fisik semata, namun juga dalam jiwa, rohani, dan psikisnya. Dan inilah Sosiologi on Show. Halo sahabat JMPS, bertemu lagi dengan saya Fajar di acara Sosiologi on Show. Dan kali ini kita kedatangan salah satu orang keren dari Magna Aksara. Di sini kita akan membahas tentang mental health. Nah, kita sudah kedatangan Kang Alwin. Kabar Kang? Halo, baik. Nah, sebenarnya boleh diceritain nggak Kang selayang pandang tentang mental health itu seperti apa? Selayang pandang. Iya. Oke, kalau kita bicara tentang mental health, satu sisi saya bersyukur bahwa awareness terhadap mental health di masyarakat sudah mulai tumbuh ya, perlahan-lahan. Ini udah mulai banyak juga komunitas-komunitas yang memang peduli, termasuk JMPS juga ya, akhirnya mengangkat isu tentang mental health gitu. Tapi kalau kita bicara tentang mental health itu sendiri, apa sih sebenarnya mental health itu kan ya? Kalau bahasa Indonesia mah kesehatan mental. Oke, kita bicara dulu dari sisi kesehatannya. Kapan sih seseorang itu disebut sehat gitu kan ya? Nah, satu sehat itu baik secara fisik maupun secara psikologis atau mental ketika mencapai suatu posisi yang disebut atau suatu state, suatu kondisi yang disebut dengan equilibrium. Oh iya. Equilibrium itu artinya seimbang. Gitu. Oke. Jadi kunci sehat itu sebenarnya adalah equilibrium. Saya pernah ngobrol sama beberapa teman dokter yang katanya bilang bahwa ya memang secara fisik pun disebut sehat itu ketika memang seimbang. Apanya sih yang seimbang? Nah, kalau dari sisi fisik, berarti kan memang kondisi fisik, hormonal, dan lainnya seimbang gitu loh. Tapi atau ya artinya proporsinya tuh pas. Nggak berlebihan, nggak kekurangan. Contohnya, kalau dari sisi fisik darah misalnya. Kadang kan kalau kurang darah, disebut dengan anemia. Itu juga bermasalah. Betul. Kalau darahnya darah tinggi, marah-marah terus. Iya, marah-marah terus. Katanya gitu kan, hipertensi. Tapi artinya kan di situ disebut sehat itu ketika memang proporsinya pas gitu. Nah, begitu pula ketika kita bicara tentang yang namanya kesehatan mental. Kondisi psikologisnya seimbang. Kondisi psikologisnya kan kita lihat gini. Mental itu apa sih? Psikologi itu kan bicara atau ilmu yang mempelajari tentang mental dan juga perilaku. Cuman ketika disebut dengan mental itu apa? Mental itu adalah seluruh proses kesadaran kita, baik itu cara berpikir, baik itu mempersepsi, sensoris, emosi, ya hal-hal yang terkait dengan kondisi-kondisi mental kita di sini seimbang gitu. Nah, artinya ketika kita bicara tentang kesehatan mental, secara ada outputnya nih. Outputnya itu bisa kita lihat dari beberapa hal. Output kognitif atau cara berpikir kita gitu. Relevan atau enggak, nyambung atau enggak, matang atau enggak gitu lah. Secara emosi kita bicara tentang stabil atau enggak gitu lah. Nyaman atau enggak, itu kan hal yang paling mudah ya gitu. Ini secara emosional kita lagi nyaman nggak sih gitu. Atau secara fisik dan secara perilaku deh gitu. Perilaku kita koheren nggak dengan atau memang positif atau enggak gitu secara perilaku atau secara attitude atau behaviornya gitu ya. Ini ya. Jadi outputnya dari kondisi mental yang sehat itu ya tadi kita lihat dari cara berpikirnya relevan, matang gitu lah. Atau kadang kan juga ada orang yang menanya kan, kalau overthinking gimana ya gitu ya. Kalau terlalu khawatir gimana ya. Artinya kan khawatir itu cara berpikir yang memang loncat ke depan, mengkhawatirkan sesuatu atau menyesal. Menyesal itu kan berarti melihat kembali ke belakang, menyesali kondisi-kondisinya, akhirnya membuat emosi yang nggak nyaman, yang pada akhirnya perilakunya sendiri bisa jadi menarik diri, atau boleh jadi ada perilaku-perilaku lain yang memang itu bisa membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Gitu sih. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman tentang mental health. Nah selanjutnya, apakah aware terhadap mental health itu penting Kang? Penting banget ya? Jutaan orang tidak menyadari. Baru ya di awal tahun ini, ya masih awal tahun ya kita tuh sekarang gitu. Saya membaca sebuah artikel dari WHO, World Health Organization ya, gitu loh, bahwa
Ini juga miris sih buat saya ketika baca ini, bahwa setiap 40 detik ada satu orang yang meninggal karena depresi, bunuh diri. Ternyata ya Kang, setelah ada datanya. 40 detik loh, ada orang yang memang meninggal karena bunuh diri akibat kondisi depresi gitu loh. Ini menunjukkan bahwa memang depresi atau masalah-masalah psikologis lainnya ini suatu hal yang memang urgent, suatu hal yang memang penting buat kita coba pahami gitu ya, dan coba menjadi salah satu apa ya, kita butuh aware sih. Ini penting banget buat kita aware gitu loh. Nah, kalau misalnya tadi Kang dikenalin dari makna aksara, nah boleh Kang jelasin makna aksara itu apa? Makna asarnya dulu ya. Oke, kalau makna asara sendiri sebenarnya saya sama teman-teman melihat sebuah fenomena sosial ya di masyarakat. Latar belakangnya adalah, jadi ketika saya memang menangani berbagai macam kasus, teman-teman yang memang punya ketidaknyamanan psikologi, saya juga akhirnya melihat bahwa salah satu salah satu penyebabnya atau salah satu triggernya juga ada di dalam tatanan sosial. Kalau misalnya kita mengangkat sebuah konsep dari Bronfenbrenner, jadi yang namanya yang namanya kondisi mikro atau kondisi individu itu dipengaruhi oleh kondisi makro. Iya. Pun begitu sebenarnya tatanan makro itu kan bagaimana individunya juga ya, gitu lah. Gimana individunya juga. Nah, kami berpikir bahwa sebenarnya dibutuhkan yang namanya peningkatan literasi kesehatan mental buat masyarakat sebagai kumpulan individu yang nanti yang ngebentuk sebuah tatanan makro gitu lah. Kenapa ini menjadi penting? Karena ketika memang dalam tatanan sosialnya sudah punya awareness, sudah punya cara berpikir atau ya kesadaran mengenai isu kesehatan mental ini penting, justru ini bisa ngebantu baik membangun individu maupun tatanan kolektif yang memang bisa sehat juga secara psikologis. Itu sih yang sebenarnya menjadi fokus kita, makanya dari itu makna asara memang fokus untuk meningkatkan literasi kesehatan mental gitu. Literasi kesehatan mentalnya Kang, dan ini terbuka untuk umum Kang? Terbuka buat umum. Jadi kita tuh sebenarnya ada beberapa program, baik itu program yang sifatnya online maupun offline. Kalau program online itu kayak gitu. Nah, kita sekarang banyak juga, ini kayak gini, melakukan podcasting gitu. Podcasting nanti bisa dilihat di Makna Aksara gitu. Itu ada di YouTube dan di Spotify. Jadi kita ngebahas beberapa isu-isu terkini dengan para profesional, para praktisi juga gitu lah, dan para akademisi juga dalam kajian praktis dan kajian akademis gitu lah. Jadi bisa dilihat di situ. Dan juga kalau offline-nya kadang juga ya kita jadwalin bikin beberapa kelas, baik itu yang reguler maupun yang non reguler. Kalau yang regulernya kita 2 minggu sekali, situ ada mindfulness class. Mindfulness class itu kita di situ sama-sama belajar buat hidup berkesadaran, hidup utuh hari ini, saat ini, atau here and now. Karena apa ini menjadi penting kan, kadang kita tuh gini, hidup tuh kadang cara berpikirnya tuh kemana-mana ya, kadang ngekhawatirin masa depan. Yeah. Aduh gimana ya, kadang kita balik lagi ke masa lalu gitu, cara berpikir kita tuh menyesali hal-hal yang udah terjadi. Seandainya aku nggak kayak gini, aku nggak kayak gitu. Akhirnya kita tuh nggak hidup fokus di hari ini, nggak hidup fokus di saat ini. Itu disebut sebagai monkey mind ya, cara berpikir kita tuh kayaknya loncat-loncat, kalau nggak ke depan ya ke belakang. Dan itulah yang kadang membuat manusia ngerasa nggak nyaman. Nah, lewat mindfulness ini kita belajar untuk menghadirkan pikiran kita saat ini dan hari ini gitu lah. Mungkin buat teman-teman yang nanti menonton tayangan ini boleh dong yang tertarik untuk ikut ke Makna Aksara, boleh banget Kang. Nah, balik lagi Kang ke pertanyaan. Sebenarnya faktor apa sih Kang yang menyebabkan seseorang depresi atau mengalami mental illness? Oke, ketika kita bicara tentang mental illness ya, atau gangguan mental atau ketidaknyamanan psikologis gitu loh, kita lihat dari beberapa faktor sih. Cuman saya mau mengemukakan gitu loh. Kalau kita lihat dari faktor nurture dan faktor nature. Faktor nature itu berarti di situ ada faktor bawaan. Faktor nurture itu memang sebuah proses pertumbuhan dan perkembangan individunya yang membentuk personality, cara berpikir, nilai, dan kondisi individunya itu sendiri gitu loh. Nah, banyak sekali. Jadi kalau kita bicara tentang masalah psikologis itu diakibatkan oleh apa? Sebenarnya faktornya bisa banyak apapun. Tapi kalau mau saya coba kategorisasi, kita lihat misalnya gini. Secara nature,
gitu, dan secara nurture. Secara nurture tuh bisa jadi secara bawaan genetis gitu lah. Bisa jadi secara fisiologis atau neurofisiologis, tatanan hormonalnya juga memang ada kondisi-kondisi tertentu yang pada akhirnya tadi kalau yang kata saya tadi bilang bisa jadi menyebabkan ketidakseimbangan gitu lah. Ketidakseimbangan hormonal dan lain sebagainya. Kalau secara nurture bisa kita lihat dari pola asuh, kita bisa lihat dari pola pendidikan, bagaimana relasi dia dengan lingkungannya, bagaimana lingkungan dia mentreatment individu tersebut gitu loh. Jadi kalau kita bicara apa sih yang menyebabkan, itu bisa banyak hal gitu loh. Cuman jadi kalau dalam ini dua dikalikan gitu loh. Bisa jadi sebenarnya ketika seorang individu punya psychological strength, punya ketahanan psikologis yang kuat, ketika ada trigger besar pun atau ketika ada penyebab besar pun, dia cenderung lebih mampu untuk resiliensi atau bangkit kembali gitu dari kondisi keterpurukan tersebut. Tapi boleh jadi ketika memang psychological strength-nya itu kurang adekuat atau kurang kuat lah ya gitu. Secara psychological strength-nya ini bisa jadi ada masalah yang sebenarnya karena kalau besar atau nggak besar juga sebenarnya itu sangat subjektif ya buat individu, dan kita nggak bisa judgement gitu loh. Buat orang lain masalah gitu aja gitu. Tapi ini pun nanti menghasilkan output yang berbeda juga gitu. Jadi perkalian dua ini sih gitu lah. Jadi ya bisa dibilang bagaimana trigger ini kita persepsi, lalu bagaimana kita mempersepsi sebuah trigger itu memang didukung oleh banyak hal, oleh nilai-nilai kita, oleh pengalaman kita gitu lah, oleh dinamika psikologis yang kita alami gitu, sampai akhirnya munculnya sebuah kondisi-kondisi tertentu. Jadi memang sangat spesifik dan ini berbeda dari satu individu dengan individu yang lain gitu lah. Gitu. Oke, sudah terjawab. Dan kita maju ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada indikator seperti apa Kang yang menandakan bahwa kita sedang butuh pertolongan secara mental? Oke. Jadi kalau kalau saya ngelihat gini. Saya kalau dari WHO sendiri, kesehatan itu apa sih gitu kan? Kesehatan itu ada beberapa aspeknya, baik itu fisik katanya, mental, dan sosial gitu lah. Yang bukan berarti tidak ada kecacatan sama sekali, katanya kayak gitu. Tapi yang penting fungsinya itu bisa berfungsi secara normal atau berfungsi secara proporsional gitu lah. Sekarang gini, kita bisa lihat dari beberapa hal, kayak misalnya gini, fisik. Tadi kita ambil satu ya, fisik. Bisa jadi masalah fisik itu juga dipengaruhi oleh masalah psikologis gitu. Karena ada beberapa, ya banyak juga sih kasus kalau yang namanya psikologis dan fisiologis atau fisik itu yang memang nyambung gitu loh. Jadi boleh jadi masalah fisik ini dipengaruhi oleh masalah psikologis gitu. Jadi saya pernah juga berada di sebuah daerah dan ngobrol sama dokter di daerah tersebut. Ya memang daerah tersebut bisa dibilang low income ya, yang masih butuh banyak dikembangkan gitu loh daerahnya. Ya kata beliau ya, kata dokter, Mas, ini tuh yang namanya masalah fisik yang datang ke sini itu rata-rata hampir 70% diakibatkan oleh masalah psikologis. Katanya tuh kayak gitu. Walaupun kita tidak bisa mengeneralisir itu ya, itu memang hanya di daerah itu aja kata dokter tersebut gitu. Itu artinya kita bisa ngelihat nih karena boleh jadi ada juga beberapa teman atau beberapa klien yang memang udah datang ke dokter nggak bisa tidur. Terus jantungnya tuh kayaknya berdetak kencang terus gitu loh. Terus sakit tubuh tuh di mana-mana gitu. Mah akut dan lain sebagainya. Lalu kata dokternya secara fisik sebenarnya nggak ada apa-apa. Boleh jadi itu jadi masalah psikologis. Nah, berarti kan itu bisa ada indikator dari fisik juga. Walaupun saya harus katakan tidak semua penyakit fisik itu diakibatkan oleh psikologis dan tidak semua masalah psikologis itu menyebabkan fisik. Tapi ada probabilitas untuk ke sana gitu ya. Jadi kita lihat dari sisi fisik. Yang kedua, dari sisi emosional. Dari secara emosional kita bisa lihat nyaman nggak sih kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini gitu loh. Ya kalau yang namanya marah, yang namanya takut, yang namanya khawatir, itu hal yang sangat manusiawi ya. Hal yang sangat manusiawi gitu. Tapi pada level-level tertentu, nah itu kan yang memang harus coba diperhatikan oleh kita. Ini khawatirnya masih proporsional atau enggak ya? Ini khawatirnya wajar atau enggak ya? Ini ketakutannya wajar atau enggak ya gitu loh. Ketika ada satu hal yang memang
secara umum, secara normatif dianggap tidak wajar, bahkan oleh diri kita sendiri dianggap tidak wajar, ketidaknyamanannya, nah boleh jadi itu juga menjadi salah satu indikator. Sebagai contoh misalnya, kok aku tiba-tiba panik ya gitu, kok aku tiba-tiba lagi nggak ada apa-apa gitu, tiba-tiba, aduh rasanya tuh paniknya tuh luar biasa, kayak ngelihat sesuatu yang mengerikan, dan itu tuh sampai keringet dingin dan lain sebagainya, padahal lagi nggak ngapa-ngapain gitu. Bisa jadi kan itu juga menjadi salah satu indikator. Yang namanya khawatir, ketika ada stimulusnya wajar. Saya takut anjing, ada anjing, lalu saya takut, itu wajar karena ada digigit gitu. Tapi kan bisa jadi ketika bahkan saya dengar kata anjing pun, saya tiba-tiba langsung takut deg-degan gitu. Karena jadi pertanyaan, padahal kan anjingnya nggak ada gitu lah. Nah, ketika ketidaknyamanan emosional itu, atau hal-hal emosi yang negatif itu membuat kita benar-benar nggak nyaman dalam kondisi proporsi tertentu, itu juga bisa menjadi indikator. Yang ketiga, secara sosial. Fungsi sosial kita masih aktif atau masih berfungsi normal atau enggak? Artinya berfungsi normal itu masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari secara proporsional atau enggak? Atau, aduh aku kayaknya sekarang udah nggak mau ketemu orang terus, udah misalnya 3 minggu nggak mau ketemu siapapun, gitu. Itu kan jadi pertanyaan juga ya, gitu. Udah menjadi tanda-tanda mungkin ada yang salah ya. Karena kan belum tentu pasti gitu, tapi mungkin ada yang salah. Tapi itu udah menjadi sebuah tanda yang memang harus segera untuk dikonsultasikan gitu loh. Jadi secara sosial, atau kok aku sekarang tiba-tiba sedikit-sedikit marah ya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada salah apa-apa, tapi bawaannya tuh pengen marah-marah sama orang. Bahkan tidak ada semua secara hormonal, misalnya itu lagi normal, lagi nggak ada apa-apa. Misalnya kesenggol dikit, tiba-tiba marah, tiba-tiba mukul, tiba-tiba ya pokoknya agresi dan lain sebagainya. Itu juga kan bisa menjadi tanda. Jadi kayak gitu ya. Jadi secara kognitif, cara berpikir, misalnya, kok aku sekarang lupaan terus ya gitu. Kok biasanya kalau secara kognitif sama emosi itu juga nyambung ya biasanya. Kok aku sekarang lupaan terus ya gitu. Kok sekarang kok aku susah buat ngomong nyambung ya, dan lain sebagainya. Atau bisa jadi orang lain yang melihat tanda-tanda itu. Lagi ngomong A, tiba-tiba ke Z. Dari ngomong Z, tiba-tiba ke B. Jadi nggak ada koherennya, nggak ada nyambungnya. Jadi bisa dilihat dari itu ya. Secara fisik, secara emosional, secara kognitif, dan secara sosial atau perilaku juga gitu ya. Oke Kang, kalau misalnya tindakan pertama bagi seseorang yang mengalami mental health atau kita memiliki teman yang terkena kasus tersebut gitu Kang, sebenarnya apa yang harus kita lakukan Kang? Oke, hal pertama ya yang perlu kita lakukan, satu, penting buat kita untuk belajar empati, tidak judgmental. Belajar empati dan tidak judgmental. Ada teman-teman yang memang katakanlah sedang mengalami masalah atau tekanan psikologis yang berat gitu ya. Lalu dia curhat sama kita, kalau mungkin ada beberapa juga, gitu doang, masa gitu aja nggak bisa, lu kan laki-laki, lu kan ini, lu kan itu gitu. Ya boleh jadi sebenarnya dalam kondisi itu adalah suatu hal yang berat buat dia, dan kita nggak bisa menggeneralisir bahwa satu hal yang orang lain anggap berat itu dianggap berat juga sama orang lain gitu. Atau boleh jadi buat kita tuh ini tuh nggak apa-apa, tapi mungkin buat orang lain itu suatu hal yang berat. Karena pada akhirnya kondisi-kondisi itu tuh sangat subjektif. Nah, satu, memang kita penting buat belajar empati, tidak judgmental, sehingga kita tuh bisa menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Penting buat kita menjadi seorang pendengar yang baik. Boleh jadi ketika ada orang yang datang ke kita sebenarnya tidak untuk minta solusi, tapi pengen didengerin gitu lah. Pengen didengerin aja gitu. Tidak untuk dijudge, tidak untuk dihina, tidak, bahkan ada juga yang memang tidak butuh advice karena memang dia tahu harus melakukan seperti apa, hanya butuh ditemani, hanya butuh di encourage, dan hanya butuh didengarkan gitu loh. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang memang membutuhkan diskusi lebih dalam mungkin ya. Tapi itu yang pertama, belajar untuk berempati, tidak judgmental, supaya kita mampu menjadi pendengar yang baik gitu loh. Yang kedua, kalau kita rasa memang kondisinya ini, aduh, kayaknya ini butuh profesional deh gitu. Kayaknya kalau sama teman-teman yang awam nggak bisa, masih sulit buat ditangani, butuh profesional, dorong buat bawa ke profesional gitu. Dan gini loh teman-teman, yang namanya kondisi sehat, kesehatan mental itu juga sama pentingnya sama kondisi kesehatan fisik. Ya mohon maaf, karena saya masih juga sering mendengar bahwa ketika ada teman-teman yang datang ke psikolog, teman-teman yang datang ke psikiater atau profesional-profesional kesehatan mental lainnya, dianggapnya kan dalam bahasa apa, gangguan jiwa gitu. Dan itu tuh kayaknya tuh
benar-benar ada penyimpangan sosial, ada penyimpangan kondisi dari masyarakat pada umumnya. Seolah-olah kan kayak gitu. Padahal enggak. Yang namanya sakit fisik sama sakit mental itu juga sifatnya kontinum. Kontinum itu artinya gini, ada level-levelnya. Ketika misalnya, kalau dari sakit fisik, kita kan kadang, aduh nggak enak badan nih, pegal gitu ya, aduh flu nih, sampai dengan level yang lebih tinggi, cancer gitu loh, tumor, itu level-level memang sakit fisik juga yang kondisinya cukup parah. Begitu pula sebenarnya dengan kondisi mental atau psikologis kita, dari yang mulai daily stress, aduh, misalnya lu, aduh gimana ya menangani masalah ini susah gitu loh. Aduh, frustrasi ini, nggak tahu caranya menyelesaikan soal yang ini. Itu kan akhirnya misalnya, ayo frustrasi, stres, dan lain sebagainya. Tapi itu daily gitu loh. Itu juga kan sama aja kayak, aduh kayak pegel badan. Tapi itu memang tidak apa-apa, hanya memang butuh istirahat, atau memang hanya butuh refreshing. Tapi ada juga yang sampai kondisinya bisa jadi depresi, bisa jadi bipolar, bisa jadi skizofren gitu loh. Atau skizofren itu ya gangguan jiwa ya gitu loh, yang biasa orang lain lihat. Kontinum gitu loh sifatnya. Bisa jadi itu trauma, bisa jadi apa, banyak gitu. Nah, jadi ketika kita bicara tentang kesehatan mental, kita tuh nggak bisa bilang bahwa dia gangguan jiwa dan lain sebagainya. Ya, itu juga salah satu bentuknya gitu. Tapi bukan berarti kalau kita datang ke psikolog tuh lantas kita dijudge langsung skizofren atau gangguan jiwa gitu, atau ya pokoknya masalah depresi, kan belum tentu gitu. Sama seperti kalau kita ngeliat orang ke dokter kan nggak kita tiba-tiba ini pasti kanker gitu. Nggak kayak gitu. Tapi kan kita tanya, sakit apa? Ya sama gitu loh dengan kesehatan mental juga. Sehingga itu perlu adanya kesadaran buat masyarakat yang namanya kesehatan mental itu pun sama pentingnya. Dan nggak apa-apa kok datang ke psikolog, nggak apa-apa kok datang ke psikiater, bahkan bukan berarti harus nunggu masalahnya besar. Aduh kayaknya aku nggak punya teman curhat deh, kayaknya aku nggak punya teman buat diskusi deh, aku pengen datang deh ke profesional. Itu nggak apa-apa, itu boleh gitu loh. Sama kayak kita mau medical check up ke dokter, cuman mau konsultasi, kira-kira butuh vitamin apa ya, kira-kira butuh olahraga apa ya yang memang untuk meningkatkan kesehatan, sama kayak gitu. Itu juga kayak gitu sih. Oke. Kalau misalnya tadi kita sudah membahas langkah-langkahnya, Kang, kita juga perlu yang namanya pencegahan. Betul. Nah, pencegahannya seperti apa, Kang? Langkah-langkah preventif ya. Preventif. Langkah-langkah preventif. Oke teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang langkah preventif apa yang perlu dilakukan, sebenarnya kan gini. Ketika kita bicara tentang masalah psikologis itu, ada memang trigger-triggernya itu selalu ada gitu. Baik itu trigger secara langsung, pemicu secara langsung, maupun pemicu yang tidak langsung gitu. Nah, masalahnya kadang pemicu itu sifatnya subjektif. Tapi ada juga pemicu-pemicu yang sebenarnya sudah jelas. Pemicu yang sudah jelas misalnya kayak apa? Bullying, sexual harassment. Iya kan ya? Bullying, sexual harassment, atau misalnya kondisi-kondisi hubungan relasi yang benar-benar nggak sehat gitu loh, yang dibarengi dengan penyiksaan dan lain sebagainya. Itu kan suatu hal yang jelas ya. Jadi satu yang memang perlu prevensi yang bisa kita lakukan, memang meningkatkan kesadaran kesehatan mental dulu gitu loh. Buat siapa? Buat semua elemen di masyarakat, baik buat individu, orang tua, guru, masyarakat, pokoknya semua elemen masyarakat itu perlu disadarkan dulu sebenarnya bahwa yang namanya kesehatan mental itu penting gitu loh. Kenapa? Supaya kita tuh tidak serta-merta melakukan judgement, tidak serta-merta melakukan perilaku yang sebenarnya boleh jadi itu tuh bisa jadi pemicu loh buat orang lain gitu loh. Ya itu, tadi yang namanya literasi kesehatan mental, maka itu bisa menjadi sebuah langkah preventif gitu. Dan kita belajar untuk menjadi sebuah support system yang baik. Menjadi support system yang baik itu seperti apa? Kita belajar untuk, at least setidaknya kita belajar untuk menjadi teman yang suportif, teman yang mampu mendengarkan, teman yang tidak judgmental gitu loh. Teman yang mampu menjadi seorang helper ya, artinya membantu membantu hal-hal yang bisa dibantu dengan kondisi atau dengan kondisi yang proporsional tentunya gitu. Lebih ke sana sih, karena biasanya itu sangat subjektif gitu ya pemicunya. Tapi ya sebisa mungkin
kita hindari pemicu-pemicu tersebut. Dan ketika memang kita ketahui ada teman yang katakanlah mengalami kondisi-kondisi tidak nyaman atau dipicu oleh suatu kondisi yang tidak nyaman, kita langsung bisa jadi support system. Sebagai contoh gini, kita melihat ada, ya karena memang di sini ada beberapa, saya pernah melihat beberapa kasus juga kayak gini. Ada orang ya, terkena seksual harassment, pelecehan seksual. Itu kalau dibiarkan begitu aja, itu tuh bisa, apalagi nanti kan berulang dan lain sebagainya, apalagi berulang dan lain sebagainya gitu loh, oleh orang di dekatnya, itu kan bisa menimbulkan trauma juga buat dia, atau masalah-masalah psikologis lainnya akibat hal tersebut. Maka dari itu yang bisa kita lakukan menjadi support system. Antara misalnya kita coba bantu melaporkan, itu kan suatu hal yang bisa kita bantu gitu. Setidaknya kita potong, kita cut gitu loh kondisi kemungkinan adanya pemicu itu. Atau kita dorong dia untuk memang langsung dibawa ke profesional sebagai langkah preventif supaya ini tidak semakin besar gitu lukanya. Hal kayak gitu. Jadi masalah psikologisnya pun bisa jadi ditangani sejak dini, sejak awal gitu. Bahkan ketika ada pemicu dan kita sadar, wah ini kayaknya bakal bahaya, yuk bawa ke profesional gitu, untuk dibantu sejak dini gitu. Atau kita bantu untuk nge-cut pemicunya itu kalau itu memang mungkin gitu. Mungkin segitu kalau pertanyaan, nanti kita dilanjut ke pertanyaan dari para netizen. Oh. Ini ada beberapa yang kita pilih. Yang pertama katanya Kak, bagaimana mengurangi ketidaknyamanan yang saya rasa, terutama untuk jujur pada orang terdekat tentang apa yang saya rasakan. Karena kadang saya berpikir akan percuma jika saya mengeluh pada orang lain yang belum tentu mengerti tentang keadaan saya dan malah menganggap saya berlebihan dan menganggap hal ini enteng. Jadi siapa orang yang tepat untuk saya ajak berbincang? Oke. Jadi siapa orang yang tepat diajak berbincang ya? Karena boleh jadi ada teman-teman yang masa gitu aja nggak bisa, yang nganggap enteng, yang meremehkan gitu kondisinya. Ya, seperti yang tadi saya bilang ya gitu. Yang namanya manusia itu pada dasarnya tuh pengen dipahami, pengen dimengerti. Tidak hanya wanita gitu. Tidak hanya wanita yang dimengerti gitu kan. Kamu nggak ngertiin aku ya gitu. Enggak gitu. Pada dasarnya semua manusia kok pengen dipahamin, pengen dimengerti. Cuman masalahnya gitu, manusia itu punya cara berpikir yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda, punya cara mempersepsi dunia dengan kacamata yang berbeda gitu, ya kan? Dan yang memang harus dilakukan adalah ketika kita berbicara sama orang lain, apalagi orang yang punya masalah psikologis, belajar untuk melihat dari sudut pandang atau dari dunia yang berbeda gitu, dari kacamata yang memang berbeda. Yang kita sadari boleh jadi buat kita itu suatu hal yang sederhana. Tapi buat orang lain memang belum tentu itu suatu hal yang sederhana. Karena memang perjalanan hidup seseorang itu, dinamika hidup seseorang dari mulai dia lahir sampai saat ini dia ada, itulah membentuk cara berpikir dia, cara merasa dia, semua di tatanan dinamika psikologis dia, itu memang terbentuk dari sejak dia lahir sampai saat ini, sehingga cara dia melihat sesuatu pun akan berbeda. Sehingga kita tidak bisa menganggap bahwa cara berpikir dia harus sama dengan cara berpikir kita. Itu berbeda gitu. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, terus aku harus ngomong sama siapa? Kalau seandainya kita punya support system, punya teman yang bisa memahami dan mengerti itu, atau bahkan orang tua ya, yang orang tua yang bisa memahami, yang mengerti gitu. Dan rata-rata idealnya, kalau misalnya bicara ideal, orang tua biasanya memahami gitu atau mencoba untuk mengerti anaknya. Tapi ini masalahnya sama orang tua nih gitu, gimana gitu loh. Nah, ya tadi jangan sungkan buat datang ke profesional gitu. Jangan sungkan buat datang ke profesional. Karena kalau profesional sendiri dilatih untuk belajar memahami dan mendengarkan gitu loh. Bisa ke profesional sih, atau bisa jadi ke teman-teman yang kita memang rasa, yang kita anggap, yang kita pikir bahwa teman tersebut kayaknya mampu deh ngedengerin kita, mampu deh memahami kita, mampu deh menjadi support system kita. Mungkin nggak ngomong apa-apa, tapi kehadiran dia itu udah ngebuat nyaman dan dimengerti. Itu bisa. Tapi kalau hanya aku belum punya support system yang kayak gitu, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya datang ke profesional gitu lah. Itu sih gitu lah. Jadi ya bukan masalah siapanya kalau buat saya gitu lah. Tapi sebenarnya orang tersebut mampu membantu kita dalam konteks yang tepat atau enggak. Membantu dalam konteks tepat itu gini, ya at least mendengarkan, at least memahami, at least ada
untuk membersamai kita dalam melewati kondisi-kondisi ketidaknyamanan tersebut. Ya kalau itu tidak ada di lingkungan sekitar, tidak ada salahnya kok datang ke profesional. Itu nggak haram. Bahkan itu penting juga, apalagi kalau kita ngerasa bahwa aduh ini kayaknya udah cukup parah gitu lah. Karena orang-orang berbeda-beda, jadi treatmentnya juga harus akan berbeda ya Kang. Jadi mending ke profesional saja. Tapi kalau tapi ini buat kita ya, yang selaku support system, kita pun harus penting buat kita belajar buat memahami orang, belajar untuk mendengarkan orang, dan tadi empati dan tidak judgmental. Itu. Oke, Kang. Selanjutnya ada lagi Kang. Ini pertanyaannya, bagaimana cara paling tepat dan cepat menenangkan pikiran selain berdoa dan cerita kepada Tuhan? Cara menghilangkan kebiasaan overthinking itu bagaimana? Kebiasaan overthinking. Ini banyak, ya cukup banyak malah ya, yang datang ke saya bertanya bagaimana cara menghilangkan overthinking gitu. Berarti saya berpikir banyak juga orang overthinking, karena saya juga tipikal yang memang overthinking, tapi pelan-pelan belajar untuk mereduce itu gitu overthinkingnya, dan itu memang butuh proses. Jadi kalau ditanya paling cepat, saya pikir semua butuh proses, dan kecepatannya setiap orang itu berbeda-beda. Itu dulu satu yang perlu kita pahami. Penting buat kita menikmati semua prosesnya. Kadang kan kita pengen cepat ya, segala sesuatu itu pengen cepat. Pokoknya mah ada stimulus, langsung respon cepat, stimulus, senggol bacok gitu kan ya. Pengen segalanya cepat. Nggak harus cepat. Nggak harus cepat. Yang penting kita tuh coba untuk menikmati semua prosesnya, dan kita belajar untuk berproses gitu loh. Nah sekarang gini, overthinking itu apa sih gitu kan ya? Apa sih yang dipikirin sebenarnya? Apakah ada objek yang difikirkan atau enggak? Overthinking, over itu berarti berlebihan, thinking itu berpikir berlebihan gitu. Cuman pertanyaannya tergantung apa yang dipikirin gitu lah. Ya mungkin Einstein juga overthinking, tapi objeknya jelas gitu. Iya, jelas gitu loh. Dia menurunkan rumus dan lain sebagainya mungkin ya. Mungkin Newton juga overthinking, tapi objek yang difikirkannya jelas. Nah, boleh jadi overthinking yang sebenarnya sering kali kita alami tanpa ada objek-objek yang pasti, tanpa ada objek mungkin ya. Boleh jadi itu objek-objek yang tidak pasti, objek-objek yang liar, yang bisa itu apa aja, objek-objek yang kurang produktif. Berarti pilihannya dua. Satu, kalau mau overthinking, dalam tanda kutip ya, kalau mau overthinking, memang berpikir pada suatu hal yang produktif gitu lah. Tapi suatu hal yang produktif itu yang tetap membuat kita nyaman gitu. Yang kedua, tapi kalau kita bicara overthinking itu memang biasanya berpikir kata itu loncat-loncat ya. Saya harus bilang kayak gini, bahwa defaultnya otak manusia, nature-nya otak manusia itu memang dia tuh punya kemampuan yang namanya time traveling, mental time traveling gitu. Jadi mental time traveling itu otak kita itu nggak cuman berada di saat ini, tapi tadi saya udah cerita ya, dia tuh kadang meloncat ke masa depan, bertraveling ke masa depan, meraba-raba masa depan gitu lah, untuk akhirnya khawatir, cemas, takut gitu. Gimana ya kalau saya nggak bisa nanti ujiannya gitu. Padahal udah belajar mah udah gitu. Tapi kan itu sering kali terjadi, dan ya itu wajar gitu loh. Itu memang manusia ke depan seperti itu cara berpikirnya gitu. Traveling ke depan, traveling ke belakang. Ketika traveling ke belakang, akhirnya yang biasa terjadi biasanya menyesali. Atau juga mungkin boleh jadi hal-hal lain. Aduh, seandainya aku nggak gitu, seandainya aku nggak gini, seandainya aku melakukan pilihan ini, seandainya aku tidak bersama dia, gitu lah. Traveling, kalau nggak ke depan, ke masa depan, ke belakang, ke masa lalu. Nah, maka yang namanya itu tuh bisa jadi overthinking. Overthinking itu kan gitu ya. Aduh gimana ya? Oh gimana ya? Gimana kan? Takut itu, takut ini. Aduh seandainya ini, seandainya itu gitu. Bahkan nggak yang terlalu jauh, yang dekat nanti mau pergi ke kampus, kalau bawa motor nanti macet, tapi nanti kalau macet aku terlambat, wah dan lain sebagainya gitu, keburu hujan gitu kan. Sehingga menjadi penting buat kita belajar untuk hear and know cara berpikir. Dengan cara apa? Satu, memang cari objek produktif setidaknya gitu ya, cari objek produktif dulu. Tapi memang cara berpikir monkey mind tersebut
itu juga perlahan-lahan berproses ya, butuh didudukan di kondisi present, kondisi saat ini. Berapa caranya? Bisa, tadi kan saya cerita tentang mindfulness ya. Mindfulness ini juga itu bisa menjadi salah satu cara, dan itu butuh proses. Kalau disebut cepat, kecepatan orang berbeda-beda. Ada orang yang katakanlah seminggu atau 2 minggu, 3 minggu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 10 tahun. Itu setiap orang punya kecepatan beda-beda. Jadi ya tadi, bergerak produktif itu juga pelan-pelan membantu kita bergerak produktif, olahraga atau hal-hal produktif lainnya, membantu kita untuk sambil berproses mendudukkan cara berpikir itu di kondisi yang memang present gitu. Dan kita harus sadar juga sebenarnya apa sih yang sebenarnya kita pikirin. Coba aware sama yang kita pikirin. Kadang kita tuh overthinking, kadang manusia itu overthinking tanpa tahu apa yang dia overthinking, apa yang dia pikirkan gitu. Kayaknya tuh overthinking, kayaknya penuh, tapi nggak tahu sebenarnya apa yang dipikirin. Coba kita aware dulu sama yang kita pikirin, apa yang sebenarnya kita pikirin. Itu catat nggak apa-apa. Oh, ternyata aku tuh mikirin ini loh saat ini. Aku mikirin ini, oh karena aku tuh khawatir dan takut ini loh. Oh karena aku tuh takut ini loh. Oh aku tuh mikirin masa lalu loh. Aku tuh nyesel loh. Aku tuh ini loh. Itu tulisin nggak apa-apa. Kenapa? Karena overthinking itu suatu tatanan cara berpikir yang tidak terorganisir, yang tidak terorganisasi. Apa ya? Pabalatak, benang kusut, kayak benang kusut. Makanya pelan-pelan urai satu-satu. Oh ini, oh itu. Itu bisa lewat nulis, lewat diskusi. Nah, overthinking itu juga bisa ya karena memang cara berpikirnya akhirnya itu kan kusut, tidak terorganisir. Coba pelan-pelan urai lewat tulisan, lewat diskusi sama teman. Makanya kenapa kalau misalnya ngobrol sama profesional ya, itu tuh dibantu sebenarnya menguraikan sedikit demi sedikit benang kusut tersebut. Jadi sebenarnya masalahnya itu di mana sih? Kayaknya semua tuh masalah gitu ya kan. Kalau itu benang lalu kusut, kayaknya kita kan langsung ngambil kesimpulan, ini benangnya kusut. Tapi sebenarnya masalahnya itu di mana? Ikatan yang terlalu kuatnya itu di sebelah mana yang butuh diurai. Akhirnya itu jadi sebuah benang yang memang lebih terorganisasi secara proporsional gitu lah. Nah, makanya kadang kalau ngobrol sama profesional dibantu untuk difasilitasi untuk mengurai kekusutan cara berpikir tersebut. Atau misalnya sendiri juga bisa. Coba aware dulu apa yang dipikirin. Kan kita kadang manusia ya, memikirkan sesuatu yang bahkan objeknya sendiri kita tidak tahu apa. Pokoknya bingung aja. Kamu tuh bingung kenapa? Nggak tahu, pokoknya bingung aja. Saya liar kenapa? Liar pokoknya mah gitu. Kayaknya gitu. Coba aware, sadari dulu. Jadi mindfulness itu tidak hanya sekedar kita menyadari nafas, tapi menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Oh, aku tuh mikirin gini, ternyata rasanya gini. Aku tuh mikirin gini, disusun, terorganisasi gitu. Nanti ya itu pelan-pelan dan itu butuh proses. Dan nggak apa-apa kalau seandainya kita rasa ini udah terlalu berlebihan, ngobrol sama profesional atau difasilitasi sama orang yang lebih mampu, itu juga nggak apa-apa. Gitu sih. Sadari dulu pertama ya, pikirannya apa gitu. Jangan sampai overthinking kayak tadi ya Kang. Berarti benar. Terus gimana, ada lagi Kang, cenah katanya gimana caranya naikin self esteem dan gak mikirin hal-hal yang seharusnya gak kita pikirin. Sama mungkin ya kayak tadi overthinking lagi ya. Cuma ini mungkin ditekankan gimana caranya naikin self esteem ya. Ada beberapa konsep sebenarnya kalau kita ngomongin self esteem. Tapi sebenarnya sebelum kita ngomongin self esteem, kita juga harus paham dulu nih self konsep kita atau konsep diri kita itu seperti apa. Kita itu seperti apa? Kita itu individu yang seperti apa? Itu perlu paham dulu. Kita perlu menyadari, perlu mengurai kembali kita tuh skema diri kita itu seperti apa. Skema itu kayak gini. Contohnya, ini kan kursi nih. Kursi itu ada skemanya. Skemanya itu berarti dia ada kakinya 4 gitu lah. Lalu ada terbuat dari besi atau dari kayu, lalu ada penyangganya ini lingkaran untuk memperkuat kakinya. Itu adalah skema. Begitupun dengan diri kita. Kita coba pahami, coba kita searching ke dalam diri kita, skema diri kita itu seperti apa gitu. Oh, saya itu orangnya misalnya semangat. Saya itu orangnya misalnya tapi agak pemalu.
Tapi saya itu orangnya, skema-skema diri kita itu penting juga buat kita pahamin dulu. Iya. Nah, self esteem itu sebenarnya adalah skema diri kita yang memang yang memang kita beri value atau beri lebih. Misalnya nih, Kang siapa? Kang Fajar. Kang Fajar. Tadi misalnya contohnya nih, Kang Fajar satu mudi tapi suka tantangan, lalu sulit untuk di bawah pressure, tapi ramah gitu kan. Nah, bisa jadi itu bentuk skema-skema diri Fajar ya gitu. Dan itu bisa jadi banyak banget ketika kita breakdown apa sih yang menjadi self skema kita gitu. Nah, self esteem itu sebenarnya gitu. Ketika kita memberikan nilai lebih kepada skema diri kita. Contohnya, mana dari 5 hal tersebut yang Kang Fajar tuh marah, nggak nyaman, merasa diinjak-injak harga dirinya ketika ini tuh di-violate, ketika itu tuh hina gitu loh. Yang mana kira-kira? Misalnya, Kang Fajar marah nggak kalau dibilang, Jar, lu orangnya nggak disiplin, nggak tepat waktu. Atau misalnya, Jar, yang kedua ramah, kita kalau misalnya kita menilai, memvalue diri kita adalah sebagai orang yang ramah, dan ketika ada orang yang, Jar, lu kok gitu lu sama temen lu, lu nggak cengli banget ya, bahasa-bahasa dulu, lu nggak sohib banget gitu. Langsung kita kepikiran, oh my god, berarti aku tuh berarti nggak ramah ya, berarti aku tuh, nah bisa jadi itu tuh self esteem kita gitu. Jadi ketika kita punya skema yang banyak, ketika kita memberikan sebuah nilai, sebuah value, sebuah esteem, sebuah harga terhadap self skema tersebut, bisa jadi itulah self esteem kita sebenarnya. Itulah self esteem kita gitu. Sehingga ketika itu di-violate, kita tuh jadi ngerasa nggak nyaman. Jadi kalau sebut self esteem itu apa? Biasanya kita tuh merasa rendah diri terhadap satu hal yang itu tuh penting buat kita. Biasanya ada orang, lu kurang pintar lu gitu. Lu nggak gitu aja nggak bisa. Oh, biasa aja. Orang karena boleh jadi kecerdasan dan kepintaran itu bukan suatu hal yang penting amat buat saya, bukan suatu hal yang saya beri nilai gitu dalam diri saya. Tapi ketika ada orang yang bilang, lu kok jelek sih gitu lah, misal itu langsung sakit hatinya, itu sakit hati parah gitu ya. Tapi ada orang yang kebalikan, ketika disebut secara fisik kurang oke, dia biasa-biasa aja. Ya gue sih emang begini gitu ya. Tapi kata dia bilang, lu gitu aja nggak bisa, lu kurang pinter nih gitu. Tapi langsung sakit hatinya parah. Bisa jadi di situ titik self esteemnya gitu lah. Gitu esteem. Bagaimana kita memberikan nilai terhadap tatanan atau terhadap skema di dalam diri kita gitu lah. Apa aja yang kita berikan nilai-nilai tersebut. Itu biasanya itu jadi salah satu konsep ya, saya katakan itu ada salah satu konsep tentang self esteem itu seperti itu. Jadi kalau kita mau menaikkan self esteem kita nih, pahamin dulu diri kitanya, self skema kita apa, terus self esteem kita tuh yang mana gitu lah. Dan biasanya sebut meningkat atau enggak tuh ini mah udah beda cerita lagi. Ada yang sebut dengan self efficacy, langsung banyak tuh ya. Self efficacy itu gini, ketika kita membandingkan diri kita dalam konteks nilai tersebut dengan orang lain. Misalnya, Akang teh ramah, saya teh ramah juga gitu lah. Akang teh ramah, saya teh ramah. Apa itu? Kang Fajar teh lebih ramah dibandingin saya. Saya tuh langsung jadi minder. Aduh, Fajar lebih ramah dibandingin saya gitu. Saya mah apa tuh kurang ramah, karena itu tuh penting buat saya gitu lah. Ya kan? Kayak itu akhirnya ketika ada suatu hal yang bisa ada satu orang yang punya self esteem sama atau bukan self esteem sama. Kalau kita melihat orang tersebut memiliki skema diri yang sama dengan kita dan itu skemanya kita value atau kita nilai sebagai self esteem, kita tuh kan bisa jadi manusia itu membandingkan. Misalnya, Kang Fajar itu pintar. Misalnya saya juga pintar, gitu ya. Enggak misalnya pintar. Kang Fajar itu pintar, misalnya self esteem-nya pintar gitu. Mem-value itu pintar. Saya juga sama. Terus Kang Fajar tuh lebih berprestasi dibandingin saya. Saya teh enggak lebih berprestasi daripada Kang Fajar. Saya langsung, aduh, saya emang nggak ada apa-apanya, Padahal kata orang-orang teh udah pinter gitu. Tapi ketika ngelihat Kang Fajar, akhirnya ada komparasi sosial di situ gitu loh. Nah, untuk meningkatkan self esteem tadi, sebenarnya efikasi dirinya pun itu perlu ditingkatkan gitu. Dengan cara seperti apa gitu. Ketika kita bicara tentang efikasi diri, komparasi sosial itu suatu hal yang memang natural terjadi. Kadang kita melakukan
comparison ke atas atau perbandingan ke atas atau comparison ke bawah, membandingkan ke bawah gitu kan. Tapi belajarlah untuk punya belajar untuk membandingkan itu seperlunya gitu. Karena ketika kita membanding-bandingkan dengan orang lain dan itu membuat tidak nyaman dan tidak proporsional dan tidak ada faedahnya, ya itu bisa membuat kita pada akhirnya juga jadi minder gitu. Gini, setiap manusia itu mau nggak mau dibekali ya gitu. Memang udah punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dan kekurangannya itu memang dibentuk dan kita juga membentuk sendiri gitu loh, dalam perjalanan yang sangat panjang. Dan kita penting buat kita yakin bahwa kita pun punya kelebihan, punya kekurangan itu gitu. Yeah. Punya kelebihan, nggak ada kok gitu manusia yang semuanya kekurangan gitu isinya. Nggak ada kok manusia yang isinya kelebihan semua gitu. Ini mah tinggal bagaimana kita melihatnya. Ini tuh tinggal bagaimana kita melihatnya. Cuman tinggal bagaimananya itu yang kadang menjadi tantangan buat kita. Apakah benar orang yang benar-benar jahat itu 100% jahat? Kan boleh jadi kita sebut jahat itu ketika memang ada satu perilaku yang membuat kita itu tidak nyaman, tapi ada perilaku baik lainnya yang itu tuh pada akhirnya nggak kita lihat gitu loh. Kayaknya 100% jahat mah di sinetron ya, kayaknya. Ya kan? Kalau jahat udah jahat gitu 100%. Baik tuh yang baik gitu, nggak ada cacatnya. Dan manusia mah nggak gitu. Manusia mah ada titik lemahnya, ada titik kuatnya, dan itu yang perlu disadari gitu loh, bahwa setiap manusia juga punya titik-titik itu gitu. Coba kenali diri dulu. Itu buat meningkatkan self esteem, buat meningkatkan rasa percaya diri juga. Coba kenali itu. Kenali diri lebih dalam dan akui setiap kelebihan, setiap kemampuan dan kekuatan yang kita miliki, juga setiap kemampuan dan kekurangan atau hal-hal yang masih butuh dikembangkan dari diri kita. Itu dulu gitu loh. Hal pertama. Selanjutnya nih Kang, ada pertanyaan. Oh nih menarik, katanya bagaimana cara untuk berdamai sama diri sendiri? Saya berulang kali mencoba memaafkan semuanya tapi berujung gagal. Nah, memaafkan diri sendiri ya, mencintai diri sendiri. Ini jadi salah satu tema yang menarik juga sih kalau buat saya. Jadi kalau dalam psikologi istilahnya itu bukan self love, self compassion. Self compassion gitu. Jadi ketika kita bicara self compassion, compassionate atau compassion itu beda sama self love. Bahkan ada beberapa konsep yang bilang bahwa self love itu bagian dari self compassion. Jadi levelnya tuh udah tinggi self compassion tuh. Bukan ya self compassion ya. Self compassion itu levelnya udah kanyaah gitu, udah kalau bahasa Sunda kanyaah merenya gitu, udah nyaah tuh kan nggak cuma sekedar bogoh gitu ya, nggak cuma sekedar suka gitu, nggak cuma sekedar cinta, tapi udah ada attachment yang nyaman, attachment atau kelekatan yang aman gitu loh, antara satu individu dengan individu lainnya atau dengan individu atau dengan dirinya gitu. Itu dulu self compassion pertama. Dan sayangnya gitu loh, manusia terkadang, ya tidak semua manusia sih gitu loh, sibuk mencintai sesuatu di luar dirinya, sampai lupa mencintai dan membangun kasih sayang dengan dirinya sendiri. Yang namanya relasi, yang namanya hubungan itu dua, hubungan interpersonal dan hubungan intrapersonal. Hubungan interpersonal itu dengan orang lain, hubungan intrapersonal itu dengan diri sendiri. Sometimes manusia sibuk membangun relasi yang positif dengan orang lain, ya, dan lupa membangun hubungan yang positif dengan diri sendiri. Padahal nih ya, bagaimana kita memperlakukan orang lain itu merupakan cerminan, manifestasi tentang bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kita mau lebih mampu memiliki hubungan yang positif, hubungan yang sehat, relasi yang baik dengan orang lain di luar diri kita, maka penting buat kita juga punya hubungan yang baik, relasi yang kuat, relasi yang nyaman dengan diri sendiri. Caranya gimana? Gitu kan ya? Caranya gimana? Kalau sebut cara, setiap orang sebenarnya punya caranya masing-masing. Balik lagi ya, subjektif banget. Kalau ngomongin psikologi, apalagi dari psikologi yang sifatnya klinis ya, itu sifatnya ideografik. Ideografik itu artinya individual differences-nya tuh tinggi banget gitu. Tapi bukan berarti tidak ada kesamaan gitu ya. Ngobrol sama diri sendiri. Pernah nggak kita ngobrol sama diri sendiri?
Sesederhana nanya kabar sama diri sendiri. Pagi-pagi bangun. Oh, biasanya kan yang ini buka Instagram gitu kan ya. Ya, HP, set. Instagram gitu kan, balesin chat dan lain sebagainya. Akhirnya manusia sibuk berelasi dengan sesuatu di luar dirinya. Balesin chat dulu, ngobrol dulu, selamat pagi sayang dulu gitu. Sama pacar gitu, atau buka Instagram, balesin komen-komen dan lain sebagainya. Melupakan relasi dengan dirinya sendiri. Padahal ketika dia bangun, hal atau sesuatu atau entitas pertama yang ada di samping dia adalah diri dia sendiri gitu loh. Ngobrol sama diri sendiri gitu. Sama itu pernah nggak ngucapin makasih sama diri sendiri? Iya. Apresiasi diri sendiri. Jarang banget ya. Buat gitu. Itu penting. Ini ada yang bertanya nih, gimana caranya memulai hidup yang baru tanpa merasa khawatir, tertekan, dan juga stres, Kang? Kalau kita melangkah jauh ke peradaban-peradaban dulu, ke bagaimana manusia itu berevolusi, maka rasa takut itu, rasa khawatir itu sebenarnya membuat manusia mampu untuk survive. Kalau kita nggak khawatir, kalau kita nggak takut, kita tuh cenderung manusia itu bisa celaka. Contohnya sederhana gini, ada ular nih, set, gitu ada ular. Kita yang nggak khawatiran, nggak punya rasa takut, tidak tertekan. Ada ular kobra berbisa, wow lucu sekali ya. Ular pacok, racun, meninggal, gitu kan bisa gitu. Tapi rasa takut itu, rasa khawatir itu dihadirkan supaya kita bisa lebih waspada. Ada ular, bentar, ini ular kobra nih. Udah meliuk-liuk seperti itu, berarti aku harus lari. Nggak boleh dibilangi lucu kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kenapa manusia itu punya rasa khawatir, takut, dan perasaan tertekan, itu juga untuk survive. Supaya dia tahu mana yang bisa mencelakakan dia dan mana yang memang mampu membuat dia bertahan hidup. Jauh dalam proses evolusi manusia, kenapa kita pada akhirnya punya insting-insting seperti itu? Bagian otak kita yang disebut dengan amigdala yang jadi warning atas beberapa kondisi luar itu muncul sebenarnya untuk manusia survive. Nah, cuman gitu lah. Bisa jadi yang namanya kondisi tersebut itu balik lagi tadi khawatir manusiawi, tapi kalau khawatirnya sudah tidak proporsional, nah bisa jadi menyebabkan masalah-masalah atau ketidaknyamanan psikologis. Balik lagi, kenapa khawatir, takut itu ada, asal dengan proporsi yang tepat, dengan konteks yang tepat itu tidak apa-apa. Tapi ketika memang konteksnya sudah sangat ekstrim, baik itu jadi berlebihan takutnya atau tidak ada takut sama sekali, itu juga yang justru bisa dibilang berbahaya gitu lah. Jadi proporsional. Kalau yang memang perlu ditanggulangi, yang perlu di-manage itu adalah ketika memang takutnya itu udah ekstrim, khawatirnya itu ekstrim, under pressure-nya itu ekstrim gitu loh. Jadi khawatirnya kalau secara normal nggak apa-apa. Cuman memang seberapa banyak sih khawatirnya? Seberapa banyak sih takutnya? Kalau kalian setiap hari, setiap detik, setiap menit itu khawatir, itu juga yang perlu di-manage gitu. Khawatir takut itu kan asal objeknya jelas. Ada ular, khawatir, nah, nggak apa-apa gitu. Ada ujian, khawatir, tapi khawatirnya cuman khawatir, khawatir akhirnya aku belajar, habis belajar ya udah nggak khawatir lagi, ya itu juga nggak apa-apa karena stres itu ada dua loh, ada distress, ada eustress. Distress dan distress. Ya, distress itu ketika kita stres yang memang membuat diri kita terhambat. Kalau stres itu stres yang baik ibaratnya, stres yang jahat dan stres yang baik gitu ibaratnya gitu. Di stres itu ketika memang stres itu membuat kita tuh terhambat gitu loh, dalam proses pertumbuhan pribadi karena stres ya. Tapi kalau stres itu kayak tadi belajar, ya, khawatir nih, stres nih, takut nggak bisa misalnya. Akhirnya kan stres nih, ya udah aku belajar deh. Walaupun belajarnya misalnya sambil agak stres gitu. Tapi dari situ akhirnya kita terus belajar, berkembang, tumbuh, berarti itu stres. Jadi stres itu juga penting selama stres itu mampu kita manage dan itu menjadi power, menjadi sumber kekuatan buat kita bertumbuh gitu loh. Karena biasanya gitu loh, dengan adanya stres kita tuh belajar suatu hal yang baru. Stres itu apa sih? Sebuah tekanan kan ya, sebuah kondisi yang memang menekan, yang memang tidak nyaman ketika ada stresor penyebab gitu. Lalu kita mempersepsi sebuah kondisi itu sebagai suatu hal yang memang menekan dan tidak nyaman gitu. Tapi dari situ kita belajar suatu hal yang baru, ya maka itu stres yang baik gitu loh.
Justru kalau saya bersyukur ketika memang saya pernah dihadapi pada kondisi-kondisi yang stressful, penuh tekanan, kondisi-kondisi yang frustrasi. Karena dengan begitu kita manusia bisa belajar dan tumbuh. Karena biasanya kita stres sama kondisi yang nggak biasa kita hadapin, kondisi yang baru, kondisi yang sebelumnya tidak nyaman, sehingga dengan adanya stres, ketika manusia mampu memanage itu, dia itu memperlebar zona nyamannya. Memperlebar zona nyamannya. Kalau buat saya sendiri, bukan keluar dari zona nyaman, tapi biasanya pada hakikatnya kita tuh memperlebar zona nyaman gitu. Memperlebar zona nyaman tuh kayak gimana? Misalnya gini, saya nggak biasa sama, misalnya waktu SD nih, saya nggak biasa sama 1+1, nggak tahu tambah-tambahan, ya kan? Itu tuh waktu pertama belajar stres gitu loh. Aduh nggak nyaman, tapi kan ketika kita mampu melewatinya, aduh 1+1 mah bukan satu hal yang stres lagi, dan kita udah nyaman di situ. Kayaknya kita dikasih satu stimulus baru lagi, kali-kalian. Akhirnya saya belajar di situ. Dan saya, aduh stres dan lain sebagainya, saya memperluas zona nyaman saya. Itu udah jadi hal yang nyaman buat saya gitu loh. Gitu. Akhirnya semakin expand, akan semakin luar, semakin besar pertumbuhan diri kita, semakin kan tekanannya kuat. Tapi semakin kita mampu melakukan manajemen diri kita, manajemen stres tersebut, maka kita semakin expand. Melakukan ekspansi diri, akhirnya suatu hal yang tadinya kita nggak nyaman itu udah membuat nyaman diri kita, dan akhirnya ada suatu hal lagi, hal baru lagi, dan itu membuat kita terus expand gitu. Melakukan ekspansi diri, self expansion. Gitu sih gitu. Jadi kalau ditanya gimana supaya khawatir, itu mah manusiawi sebenarnya. Supaya nggak khawatir itu mah manusiawi. Cuman lihat proporsinya. Kalau ini udah benar-benar mengalami gangguan parah banget, atau misalnya nggak nyaman banget, atau memang udah nggak nyaman dan butuh ke profesional, pergi aja ke profesional, nggak apa-apa gitu. It's okay. Tuh. Oke, kayaknya kita juga udah kehabisan pertanyaan, Kang. Dan Ya. insya Allah, Tapi masih ada minumnya. ya masih ada, boleh diminum. Tapi insya Allah kayaknya ilmu tidak akan pernah habis. Nanti mungkin bagi teman-teman yang ingin tahu lebih jauh tentang isu-isu psikologi ataupun apa, boleh dong gabung di Makna Aksara. Kita kebetulan ada YouTube channelnya juga, di podcast, di Spotify dan di YouTube. Jadi kalau di Spotify Makna Aksara, Makna Aksara, nanti tulis aja ya di bawah boleh, sini. ditulis aja nanti. Di bawah sini gitu. Makna Aksara di YouTube juga ada gitu. Situ kita ngebahas terkait isu-isu spesifik, isu psikologis, kan toxic relationship, sesuatu yang bisa memenjarakan diri gitu. Lalu banyak hal lah pokoknya, self compassion, karir dan lain sebagainya dari perspektif psikologis dan multidisipliner. Yeah. Mungkin ada pesan Kang dari Akang untuk teman-teman mungkin yang lagi mengalami mental illness ataupun apa, boleh Kang? Oke. Sana ya. Hidup manusia itu pada dasarnya dinamis gitu. Memang fluktuatif ya. Kadang kalau ada yang bilang pribadi, kadang di atas, kadang di bawah, ya memang seperti itulah gitu manusia. Yeah. Tapi tadi seperti yang saya bilang, bagaimana justru ketidaknyamanan psikologis itu membuat kita tumbuh dan berkembang. Dan bagaimana kita tumbuh dan berkembang, belajar, ya, walaupun ini memang jadi tantangan banget ya, apalagi buat teman-teman yang mengalami ketidaknyamanan psikologis gitu. Ya, menjadi sebuah tantangan sendiri untuk belajar. Pertama memang aware dulu sama apa yang sedang dialami, mengadmit dulu, jangan denial, jangan menyangkal. Penting buat tidak menyangkal apa yang sebenarnya sedang kita alami. Itu dulu, dari awareness dulu, karena awareness itu membuat kita akan cenderung ready, siap gitu, dan mau membangun willingness dan readiness. Willingness, mau, readiness itu kesiapan untuk apa? Untuk bertumbuh, untuk berubah, untuk menjadikan diri ini berproses mencapai kondisi yang memang lebih baik. Dan it's okay, nggak apa-apa datang ke profesional gitu. Kalau memang kita rasa bahwa itu tuh udah suatu hal yang nggak nyaman, dan itu nggak menunjukkan teman-teman itu mengalami kondisi yang berbeda dari orang lain gitu. Artinya masalah psikologis, masalah mental itu sama, ada masalah fisik. Tidak lantas menjadikan manusia, lantas menjadikan seorang individu itu hilang statusnya sebagai manusia. Tetap manusia kok, tetap human being gitu. Itu sih, jadi nggak apa-apa datang ke profesional ketika memang merasa tidak nyaman, dan aware, terima apa yang dialami, apa yang dirasakan. Nah, Terima, maaf, takut salah tangkap nih. Terima itu bukan berarti tanpa ada usaha. Karena menerima itu awal mula dari kita membangun sebuah usaha sana. Nah, mungkin demikian dari
luar biasa banget ya, kita dapat pemateri yang keren banget. Tadi kita udah ngebahas tentang overthinking, Kang. Terus kita ngebahas tentang mental illness dan mental health-nya. Dan tentunya nanti boleh jangan lupa untuk di-subscribe juga akun JMPS-nya. Dan ya, nanti kita bertemu lagi di SOS berikutnya. Sampai jumpa. Thank you. Ya, makasih, Kang.